Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri Binuang, Ibu Asmira SPD MPD. Yang sama saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri Binuang, Ibu Nur Asia SPD. Dan sama saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri Binuang. Terima kasih saya ucapkan telah hadir membersamai saya dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas saya pada program calon guru penggerak di modul 1. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa merahmati kita hidayahnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini, dan semoga kegiatan ini bernilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini saya akan mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya percaya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar kata budaya positif. Olehnya itu saya ingin mendengarkan salah satu atau beberapa pendapat dari Bapak Ibu, apa itu budaya positif. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa itu budaya positif? Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa sih itu budaya positif? Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya budaya positif yaitu segala perilaku atau kebiasaan yang dilakukan peserta didik di sekolah kita, juga Bapak Ibu gurunya, yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, senang, dan dapat berproses dan menyenangkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Luar biasa ya, luar biasa pemahaman budaya positif yang disampaikan barusan oleh Ibu Kepala Sekolah. Iya benar, terima kasih Ibu, bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Bagaimana sih membuat murid itu menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab? Kira-kira ada pendapat yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira membuat murid itu menjadi murid yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab? Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu Wakasek, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, bagaimana cara untuk membuat murid agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, kemudian bertanggung jawab, adalah dengan memberikan kebiasaan yang dilakukan baik itu di rumah, di keluarga mereka, kemudian di sekolah juga.
Nah, kebiasaan itu bisa dikembangkan melalui program-program yang dilaksanakan di sekolah ataupun aturan-aturan yang dibuat di sekolah sehingga bisa menekankan kepada murid untuk melakukan atau membiasakan menerapkan nilai-nilai yang ada di sekolah. Pikir seperti ini. Ya, terima kasih Ibu Wahasek, luar biasa ya. Kesimpulannya katanya adalah memberikan pembiasaan. Ya, pembiasaan-pembiasaan yang positif tentunya, baik itu di rumah, di lingkungan sekitarnya maupun di sekolah. Ya. Next, baik Bapak Ibu kita lihat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih tujuan membangun budaya positif di sekolah. Adalah untuk menumbuhkan karakter peserta didik, dan salah satu cara menumbuhkan karakter peserta didik adalah membuat program sekolah yang dapat menumbuhkan karakter murid. Misalnya kantin kejujuran, ya. Kantin kejujuran, membuat program kantin kejujuran dengan tujuan menumbuhkan karakter jujur pada murid, atau program literasi dengan tujuan menumbuhkan karakter kritis pada murid dan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Di mana karakter yang diharapkan tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Apa itu? Mari bersama-sama kita mengucapkannya, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, Bapak Ibu, apa itu? Berkebinekaan global. Ketiga, kreatif. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Baik, Bapak Ibu. Tadi ada salah satu cara menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, baik. Kita lihat bersama di atas bahwa keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Jadi sangat penting Bapak Ibu kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, karena ini akan menjadi pedoman atau acuan bagi murid kita dalam berperilaku di dalam kelas, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif. Proses pembelajaran yang kondusif jika ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid-murid sebelum melakukan proses pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Next. Ada disiplin positif. Nah, apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu disiplin? Ya, di layar kita sudah lihat bahwa kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ya, betul. Kita disiplin kalau ada tata tertib. Dengan teratur. Jadi disiplin, kalau orang teratur itu dikatakan disiplin ya. Kemudian kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan orang dengan hukuman, padahal ini sungguh berbeda ya. Disiplin berbeda jauh dengan hukuman, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman ini adalah alternatif terakhir yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kalau perlu jangan dilakukan sama sekali. Ini baik, kita melihat apa yang dimaksud dengan disiplin positif.
Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak menjadi mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Ya. Selanjutnya, terkait dengan disiplin positif ini, ada dua konsep disiplin. Pertama, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang mana konsep disiplin dengan identitas gagal itu? Yaitu tindakan yang memberikan hukuman dan penghargaan. Kenapa ini dikatakan disiplin dengan konsep identitas gagal? Sebab ini Bapak Ibu bersifat ekstrinsik dari luar. Ya. Seseorang melakukan disiplin karena takut dihukum. Seseorang melakukan disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan. Berarti sifatnya sementara karena bukan dari dalam, bukan intrinsik, ya dia ekstrinsik. Sehingga dikatakan ini adalah konsep dengan identitas gagal karena tidak akan berkesinambungan. Begitu sudah tidak takut lagi hukuman, maka akan melakukan indisiplin atau pelanggaran. Atau begitu sudah tidak membutuhkan lagi penghargaan, maka akan melakukan indisiplin, tidak disiplin lagi, atau melakukan pelanggaran karena sudah tidak membutuhkannya. Nah, itu sebabnya kenapa hukuman dan penghargaan disebut sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini melakukan tindakan dengan konsekuensi dan restitusi. Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa ini dikatakan sebagai konsep identitas konsep disiplin dengan identitas sukses, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau tidak ada, nah, melakukan tindakan konsekuensi pada indisiplin atau pelanggaran anak dikatakan konsep identitas sukses sebab konsekuensi membantu peserta didik atau membantu murid belajar dari tindakan mereka sendiri. Jadi kalau konsekuensi, mereka akan belajar dari tindakan mereka sendiri. Ya. Kemudian restitusi memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Ini nanti akan ada tayangan videonya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan nonton bersama. Ya, baik, selanjutnya terkait dengan tadi hukuman, pelanggaran, konsekuensi dan restitusi. Ya. Ada motivasi dasar yang membuat orang melakukan disiplin. Ya. Menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi di slide sebelumnya, ya, ada manusia yang melakukan disiplin karena hanya ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian ada juga motivasi yang dilakukan oleh manusia, disiplin yang dilakukan oleh manusia karena termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua ini, yang pertama dan kedua ini disebut dengan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dan sifatnya sementara seperti tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Next, yang ketiga, orang melakukan disiplin karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasinya
dia ingin menjadi orang yang dia inginkan, menjadi orang baik misalnya, menjadi orang yang jujur misalnya, sehingga melakukan disiplin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kita lihat seperti apa perilaku orang yang melakukan disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat ekstrinsik atau eksternal, ya, dari luar. Selanjutnya, bagaimana orang yang melakukan disiplin karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ini satu tingkat di atas dari yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, ini mengharapkan imbalan, ya, atau penghargaan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka menganggap itu penting kalau dipuji atau dihargai atau diberikan imbalan, ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat ekstrinsik atau eksternal, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya bila saya melakukannya? Ya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Misalnya saya masuk kelas tepat waktu, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang bertanggung jawab tentunya, atau menjadi orang yang disiplin, ya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita melihat 3 motivasi perilaku manusia ini, kira-kira mana yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu? Motivasi mana? Iya, betul sekali. Tentunya kita sepakat dengan motivasi nomor 3. Semoga ini bisa kita lakukan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, terkadang indisiplin itu terjadi karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi penting kita memahami, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia agar kita mengetahui apa penyebab murid-murid kita melakukan indisiplin atau pelanggaran, ya. Mari Bapak Ibu kita lihat dulu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sama-sama simak dulu dalam tayangan video berikut ini. Hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan,
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasuh kuat-kuat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan harmoni. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan itu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, paman, sandang, dan papa harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dan perlu kelewatan atau bila memang mereka berbeda? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan dalam environment. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas
dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang mereka paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan kemampuan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baik. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan selamat. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa empati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memiliki kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru tak tahu berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan yang menjadi sikap yang kita lakukan. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang didasari tindakan tersebut dan hubungan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap adaptif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang tidak kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar dari murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya. Baik Bapak Ibu, setelah kita sama-sama menyimak tayangan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terakhir tadi kita diajak untuk pentingnya memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang menyebabkan perilaku buruk pada murid-murid kita. Karena dengan memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang menyebabkan mereka melakukan indisiplin atau pelanggaran atau tindakan-tindakan buruk, akan membuat kita mudah untuk mengajak murid-murid kita kembali melakukan hal-hal yang baik atau meninggalkan hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Nah, terkait dengan memahami kebutuhan murid-murid, kita akan melihat lagi sebuah tayangan video di mana kira-kira karena di dalam menangani murid ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru ketika menangani masalah yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Kali ini saya kembali akan menayangkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita mendekati posisi yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, posisi sebagai pendukung. Apakah kita adalah seorang guru ketika melihat kesalahan atau indisiplin yang dilakukan oleh murid kita menjadi seorang pendukung, atau apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman mereka, atau apakah kita sebagai pemantau? Dan apakah kita sebagai manajer? Mari kita lihat bersama-sama kira-kira selama ini posisi kita ada di mana. Dan kalau kita ada di posisi pertama dan kedua, semoga kita bisa menjadi posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Jaringan ya.
Ya, mohon bersabar Bapak Ibu, jaringannya kurang bagus ya. Salam bahagia ibu dan bapak dalam narasi positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Dorsey dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi pemburu. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Bapak yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jawab. Ini kamu. Kamu selalu berlangganan. Akhirnya bagikan pasti selalu berlangganan. Lihat Ki dulu di mana Ki? Silakan dilihat dulu di mana Ki. Malas sekali dasar kapan sih kamu tidak terlambat setiap hari pas? Tidak mungkin Aduh, ini jaringan ya Bapak. Jaringan ya Bapak Ibu, mohon untuk tetap bersabar. Pasti kamu terlambat. Sama, kamu ini lamaran pacaran. Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan Suara tinggi menghardik. maupun psikis. Ibu dan bapak berbeda. Dampak yang terjadi pada murid ketika dulu berada pada posisi pembuku adalah murid akan cenderung memberontak, bahkan menyimpan diri. Ya, next, pembuat rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu mohon memperhatikan apa dampak yang terjadi dari setiap posisi yang dilakukan. Bapak,
Dapat. Kamu kenapa lagi kamu senang ya? Di Bapak susah. Apa? Gusti dapat. Kamu suka ya kalau Bapak terus Bapak nanti apa di aset? Ini kamu sudah sering terlambat. Bapak harus bilang apa? Bisa jantung nambah Bapak bisa kepala sekolah ya. Apa? Ya sudah, saya tahu jangan dibawa sama dia. Apa tidak akan dapat lagi kalau kamu terus. Posisi membuat merasa berbicara dengan nada cenderung lembut, namun kata-katanya yang diciptakan juga merasa menjadi orang mereka. Padahal dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika mengambil posisi membuat merasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam. Ya, jadi posisi pertama dan kedua ya tidak dianjurkan untuk digunakan dalam merestitusi anak. Ini sebagai teman. Ya. Kamu bukannya anak yang paling kencang ya? Kok perlahan sih? Iya Pak, saya mengenal tadi saya mengatakan dapat jalan. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, dan tidak terlalu lagi. Bikin serem Bapak loh. Bapak bisa kan? Bisa Pak. Ya sudah sana sekolah Bapak Desi bisa maksud aku ya. Kami ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan suara lama apa cenderung bersenyum juga untuk menjaga suasana damai. Murid akan merasa aman dan dapat mengerti. Identitas kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang lain. Di sini guru absennya sehingga dengan waktu murid bisa berinteraksi banyak, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi sebagai teman ini ya, tidak semua murid bisa diberlakukan seperti itu, namun boleh dilakukan hanya pada murid-murid yang kita anggap bisa berubah ke arah yang baik jika diberlakukan posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu. Dapat apakah sekolah kita dengan jam berapa kita sekolah? Kita harus di sekolah jam 2 Pak. Ya betul. Sekarang sudah jam 7 lewat 20. Dapat sudah tahu konsekuensinya jika terlambat tadi. Jadi nanti kamu jam 9.30 pas istirahat
kamu harus sudah sekolah. Kerjakan tugas-tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Bapak, posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol guru mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang dalam dan cenderung formal. Iya, posisi pemantau ini juga dianjurkan untuk digunakan karena untuk membuat murid tidak menyadari apa kesalahan yang telah dilakukan tadi. Jadi mereka akan ikhlas menerima konsekuensinya. Ya, sekolah masih jam 7. Sekarang sudah jam 7 lewat 20. Jadi sekarang bagaimana kita? Apa saya lupa saya baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan? Dari sini setuju. Jadi apakah dapat meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Pak, saya yakinnya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan? Saya akan mencoba cara apa ya Pak? Baik, kalau ada pertanyaan dari orang-orang ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan tidak? Ada Pak, ada lagi selain kami. Selain kami ada saya. Baik, jadi yang mengingatkan Bapak adalah Pak Budi dan Ibu kami ya. Kira-kira kapan mau akan memulainya? Kita sekolah akan berdasarkan. Baik, jadi Bapak akan sedang melakukan untuk kami seperti dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda siapa ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan dapat agar tidak terlambat kemenangan. Kita dapat baik Bapak. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu sampai ke kelas itu belajar. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin dan positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat meningkatkan. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah
itu sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah dilakukan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menjalankan, salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru Ibadah. Ya, barusan kita melihat bersama 5 posisi kontrol. Dan di akhir video kita sudah mendengarkan bersama bahwa posisi yang paling disarankan untuk dilakukan Bapak Ibu adalah posisi kontrol manajer sebagai manajer. Sebab kenapa? Kenapa posisi manajer yang paling dianjurkan atau paling disarankan untuk dilakukan? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Hajam Dikalsum. Jadi terima kasih. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang telah kita saksikan bersama tadi, yang disarankan adalah posisi kontrol manajer, di mana posisi kontrol manajer ini akan membuat peserta didik kita melakukan kesadaran sendiri atau terjalin kesadaran itu dari dalam dirinya sendiri, dengan kata lain dari internal. Terima kasih. Iya, luar biasa, terima kasih Bu. Benar sekali ya bahwa di posisi manajer inilah kita akan bisa membuat disiplin positif pada murid kita. Sebab di sini apa yang dilakukan oleh guru adalah segitiga restitusi. Tadi kita lihat contoh penerapan posisi kontrol manajer itu menstabilkan keadaan dulu. Bapak Ibu, saya lihatkan ini menstabilkan identitas segitiga restitusi itu. Jadi awalnya tadi di posisi manajer, kontrol manajer itu guru tersebut menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan apa yang jadi seperti itu barangkali yang kita harapkan semua Bapak Ibu guru. Semoga kita semua bisa menuju pada posisi kontrol kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Dengan berakhirnya 5 posisi kontrol yang kita saksikan bersama tadi atau kita kumpul bersama, maka diseminasi pemahaman budaya positif atau penyebaran budaya positif yang saya lakukan pada siang ini berakhir juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan bermanfaat buat kita untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.